Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kamu berani membunuh orang-orang dari dinasti Tian Sui. Kamu pantas mati. Semua orang di kota Qiangshan tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar suara pembunuh itu. Kali ini, Pangeran Dinasti Tian Sui benar-benar marah. Membunuh tuan kota Qiangshan dari dinasti Tian Sui tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah seluruh dinasti Tian Sui. Semua pihak merasa waspada, tetapi ekspresi Chu Guangsheng tetap tenang dengan tatapan yang tajam. Cepat atau lambat, aku akan pertempuran antara dia dan dinasti Tian Sui, dan bahkan istana dewa dan iblis. Bahkan jika situasinya sudah sampai pada titik ini, apa yang perlu ditakutkan? Berbeda dengan ketenangannya, wanita dari Qiangshan itu tertegun lama dengan ekspresi tak percaya. Tuan kota Qiangshan sudah meninggal. Dia akhirnya terus berbicara pada dirinya sendiri. Bahkan kemunculan putra mahkota dinasti Sui hari ini sama sekali tidak menarik perhatiannya. Setelah sekian lama, wanita itu perlahan tersadar. Ia menatap sosok yang tinggi di langit dengan ekspresi tiba-tiba menjadi rumit. Orang ini benar-benar melenyapkan tuan kota Qiangshan atas nama klan Qiangshan mereka. Setelah beberapa saat pasang surut, ekspresi rumit wanita itu tergantikan oleh kegembiraan yang tak terlukiskan. Sejak saat itu, klan Qiangshan kita lagi diperbudak dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ketua, kita berhasil, kata lelaki berbaju hijau di belakang wanita itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bahkan saat ini, dia masih merasa bahwa itu sedikit tidak nyata. Penguasa kota Qiangshan dengan tingkat kultivasi yang mengerikan telah jatuh begitu saja. Ya, kita bebas. Wanita itu mendesah pelan dan berkata dengan gembira. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dan dia berbalik bertanya, apakah semua sudah siap? Sudah siap? Pria berbaju hijau itu mengangguk, lalu berkata dengan penuh kegembiraan, selama kita mendapatkan kunci mekanis di rumah tuan kota, bahkan jika dinasti Tian Sui datang, klan Qiangshan mereka tidak akan pernah takut. Mendengar ini, wajah wanita itu dipenuhi kegembiraan. Matanya menatap ke langit di luar, ekspresinya sangat gembira. Mereka klan Qiangshan akhirnya mendapat kembali kebebasannya. Di atas langit, Liu Fei terbang mendekat, menopang tubuh Chu Guangsheng yang sedang terhuyung-huyung, dan bertanya dengan khawatir, ada apa denganmu? Chu Guangsheng menelan ludah yang berdarah, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat beberapa hari. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Fei mengerutkan kening. Peristiwa ini telah menyinggung dinasti Tian Sui. Dari sikap Yun Huaiyan, dia dapat melihat bahwa dinasti Tian Sui tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Chu Guangsheng merenung sejenak mengalihkan pandangannya ke wanita klan Qiangshan yang bersembunyi di kegelapan dan berkata, ayo pergi ke sana. Dia percaya bahwa klan Qiangshan pasti akan memperhitungkan bahwa bahkan jika dia membunuh tuan kota Qiangshan, dinasti Tian Sui masih akan mengirim tuan kota baru untuk menekan suku Qiangshan. Tetapi karena klan Qiangshan bertekad untuk melakukan hal ini, mereka pasti memiliki beberapa cara untuk menghindari dinasti Tian Sui dan tidak diperbudak olehnya lagi, dan dia juga butuh waktu untuk istirahat. Liu Fei mengangguk dan membantu Chu Guangsheng bergegas ke tempat klan Qiangshan berada. Saat mereka pergi, orang-orang yang tinggal di berbagai tempat di kota masih memperhatikan ekspresi terkejut di mata mereka. Semua orang mengerti bahwa setelah pertempuran ini, 9 dinasti mungkin akan memperhatikan seorang pemuda bernama Chu Guangsheng. Dan orang ini akan dimusnahkan oleh dinasti Tian Sui
atau keluar dari sebagai bahaya dan menimbulkan masalah di benua dewa dan iblis. Entah mengapa, mereka semua berharap Cu Kuangseng bisa menjadi yang terakhir, karena mereka ingin melihat seperti apa jadinya ketika bintang-bintang yang tiba-tiba bersinar ini bertabrakan dengan para jenius dari 9 dinasti. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Di tempat tersembunyi di mana klan Qiangsang berada. Terima kasih, senior, karena telah memenuhi misimu. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya, lalu menatap wanita di depannya sambil tersenyum tipis. Wanita itu mengerucutkan bibir merahnya dan menatap dengan pandangan rumit. Tuan kota Qiangsang yang hampir tidak terkalahkan di mata rakyat Qiangsang justru tumbang di tangan pemuda di hadapan mereka. Terima kasih banyak. Wanita itu membungkuk dan berkata dengan ekspresi sangat serius. Tidak peduli apapun alasannya, selama pihak lain dapat membunuh tuan kota Qiangsang, itu akan menjadi bantuan besar bagi klan Qiangsangnya. Cu Kuangseng tersenyum dan tidak menyembunyikan pikirannya. Dia langsung berkata bisakah kamu membiarku melihat batu dewa luar angkasa sekarang? Mendengar ini, wanita itu mengangguk, lalu mengambil inisiatif untuk melangkah maju untuk memimpin jalan. Cu Kuangseng dan Liu Fei segera mengikutinya. Kelompok itu berjalan sepanjang jalan dan akhirnya tiba di sebuah ruangan batu. Wanita itu menunjuk ke arah bola kristal di balik bilik bambu dan berkata dengan tersenyum, "Batu ajaib angkasa yang kamu inginkan ada di dalam." Mata Cu Kuangseng langsung tergerak dan dia segera berjalan mendekat. Saat dia mendekat, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat murni terpancar darinya. Itu benar-benar batu angkasa. Cu Kuangseng mengulurkan tangannya dan bola kristal itu terpisah di kedua sisi. Sepotong kristal perak murni perlahan melayang keluar darinya dan akhirnya jatuh ke tangannya. Dia menggenggam kristal itu di tangannya, memancarkan kehangatan yang terpancar darinya. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Dengan benda ini dan bunga hantu, aku dapat menerobos ke ranah Yin Yang dan meningkatkan kekuatan mentalku ke tingkat kelima dalam waktu sesingkat mungkin. Gumam Cu Kuangseng lalu menyimpan batu dewa luar angkasa. Melihat Cu Kuangseng yang berjalan ke arahnya, wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Karena Tuan Muda Cu telah memperoleh batu dewa luar angkasa, bisakah Anda menghilangkan batasan di tubuh saya?" "Tentu saja bisa." Cu Kuangseng tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan sinar cahaya spiritual tiba-tiba melesat keluar dari antara alis wanita itu dan menyatu ke ujung jarinya. Setelah beberapa saat, ikatan itu terangkat sepenuhnya dan wajah wanita itu benar-benar rileks. Lagi pula, siapapun yang memiliki batasan yang tertanam dalam tubuhnya akan merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Muda Cu, Anda butuh tempat untuk memulihkan diri sekarang. Wanita itu terkekeh. Cu Kuangseng mengangguk dan dia datang ke sini atas inisiatifnya sendiri hanya untuk mencari tempat untuk memulihkan diri dengan tenang. Tuan Muda Cu, ikut saya. Melihat ini, wanita itu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju keluar dan dari ruangan batu dengan langkah ringan. Cu Kuangseng dan Liu Fei saling memandang dan berjalan keluar dari ruang batu itu. Sepanjang perjalanan, Cu Kuangseng juga mengetahui identitas wanita itu sebagai pemimpin klan Qiangsang. Nama wanita itu adalah Qian Sangyang. Dia telah mengendalikan klan Qiangsang selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memastikan kelangsungan hidup seluruh anggota klan. Hari ini, dengan bantuannya, klan Qiangsang akhirnya lolos dari nasib perbudakan dan memperoleh kebebasan kembali. Tepat di depan, Qian Sangyang menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya dan tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di matanya. Itu adalah formasi besar yang kompleksitasnya tak terlukiskan dengan aura seluas lautan yang terpancar darinya. Apa ini?
Tanyanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kian Sangyang tersenyum tipis dan berkata, begitu kunci mekanis tiba, kita akan mengaktifkan formasi ini, dan kemudian kita akan dapat membawa seluruh kotak Kiangsan kita ke bawah tanah. Mulai sekarang, tidak seorang pun akan dapat menemukan klan Kiangsan kita. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Guangsheng langsung terkejut. Apakah ada metode ajaib seperti itu di dunia ini? Ketua, aku kembali. Sosok yang tergesa-gesa datang berlari dari kejauhan. Wajahnya yang berdebu dipenuhi dengan kegembiraan. Chu Guangsheng menarik pandangannya dari formasi yang sangat rumit itu, lalu berbalik untuk melihat orang yang datang. Dia adalah seorang pria berpakaian hijau, memancarkan aura kuat dari seluruh tubuhnya. Dia jelas seorang setengah langkah Rana Yin-yang. Apa kamu mendapatkan kunci mekanisnya? Kian Sangyan bertanya dengan gembira ketika dia melihat orang itu datang. Pria berbaju hijau itu mengangguk dengan gembira. Bajingan itu menyembunyikan kunci mekanisme itu di tempat yang sangat tersembunyi. Jika aku tidak mengintegrasi seseorang dari istana Tuan Kota, aku tidak akan bisa menemukan kunci yang terkubur di bawah reruntuhan itu. Kian Sangyan menghela nafas lega. Selama mereka mendapatkan kunci mekanis itu, klan Kiangsan mereka tidak perlu lagi takut diburu oleh dinasti Tian Shui. Apa sebenarnya kunci mekanis ini? Chu Guangsheng bertanya dengan penasaran. Kian Sangyang tersenyum. Benda ini diciptakan oleh leluhur klan saya dan digunakan untuk mengaktifkan formasi pelindung klan ini. Formasi pelindung klan? Mata Chu Guangsheng langsung berbinar. Dan dia bertanya dengan ragu. Mengapa kamu tidak membuka formasi ini saat itu untuk menghindari invasi dari dinasti Tian Shui? Dilihat dari situasi saat ini, kunci mekanis ini jelas direbut oleh Tuan Kota Kiangsan. Tetapi mengapa klan Kiangsan tidak menggunakan kunci mekanis ini tepat waktunya, sehingga memberi kesempatan kepada istana penguasa kota untuk merebutnya? Mendengar ini, Kian Sangyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya. Saat itu, dinasti Tian Shui datang dengan persiapan dan telah mengirim orang untuk menyusup ke klan Kiangsan kami. Ketika kami menemukan sesuatu yang salah dan ingin membuka formasi perlindungan klan, kami menemukan bahwa kunci mekanis telah dicuri. Jadi begitu, Chu Guangsheng mengerti bahwa jika klan Kiangsan mengaktifkan formasi perlindungan klan tepat waktu, situasi kota Kiangsan akan benar-benar berbeda hari ini. Tuan Muda Chu, mari kita aktifkan formasi pelindungan klan sekarang untuk menghindari pengejaran dinasti Tian Shui. Ketika Anda pulih, terserah pada keinginan Anda, apakah akan pergi atau tetap tinggal, kata Kian Sangyang. Terima kasih ketua, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Kian Sangyang mengangguk, mengambil kunci mekanis dari pria berpakaian hijau itu, lalu berbalik dan berjalan menuju formasi. Pada saat ini, anggota Kiangsan yang tersembunyi di berbagai tempat juga datang satu demi satu, menatap Kian Sangyang dengan ekspresi gugup. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, klan Kiangsan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Ayah, aku telah melakukan apa yang ayah minta. Wajah Kian Sangyang tampak gembira. Dia bergumam pelan, lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Kunci mekanis berwarna putih perak itu segera berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat ke formasi kompleks di depannya. Kunci mekanis memasuki formasi, dan Kian Sangyang melambaikan tangannya, menggambar jejak misterius. Formasi besar itu perlahan memulai beroperasi, dan gelombang aneh menyapu keluar darinya, akhirnya menyebar ke seluruh kota Kiangsan. Tuan Muda Chu, formasi ini akan segera membawa kota Kiangsan ke bawah tanah, dan tambang berbahaya yang tersembunyi di luar kota juga akan masuk ke bawah. Mungkin tempat itu adalah tempat terbaik bagi Anda untuk pulih.
Kiansang yang berbalik untuk tersenyum. Chu Guangsheng mengangguk, menatap formasi itu dengan mata aneh. Benda ini aneh sekali. Benda sebesar itu bisa disembunyikan di bawah tanah, sehingga mustahil untuk ditemukan. Haha, benda ini tidak sepenuhnya dibuat oleh leluhurku. Melihat keraguan di matanya, Kiansang yang tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Chu Guangsheng dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kiansang yang melanjutkan. Saya tidak tahu detailnya. Tetapi saya mendengar dari para tetua di klan bahwa mereka menemukan formasi yang rusak dari reruntuhan. Kemudian, setelah ratusan tahun diperbaiki oleh orang-orang kuat di klan, formasi itu akhirnya sepenuhnya disempurnakan. Mendengar ini, Chu Guangsheng menatap formasi itu dengan takjub. Tidak mengherankan jika formasi itu begitu ajaib sehingga butuh ratusan tahun untuk memperbaikinya. Jika bukan karena formasi ini, aku khawatir klan Kianshan kita akan sulit lolos dari nasib perbudakan. Kianshan yang menatap formasi itu dengan sedikit emosi. Chu Guangsheng terdiam. Formasi ini memang sangat aneh dan tidak dapat melihatnya dengan penglihatannya. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, seluruh kota Kianshan berguncang hebat. Banyak sekali orang yang terkejut dan menyadari ada kekuatan tolak yang kuat datang dari bawah tanah yang mengguncang mereka keluar dari kota Kianshan. Apa yang sedang terjadi? Chu Guangsheng memusatkan kekuatan mentalnya ke matanya, langsung menembus berbagai rintangan dan melihat ke dalam kota. Kianshan yang tersenyum. Selama formasi ini diaktifkan, siapapun yang bukan anggota klan Kianshan kita akan dikeluarkan dari kota Kianshan dan tidak akan dapat memasuki tempat tersembunyi di bawah tanah saat kota itu tenggelam. Chu Guangsheng langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan cara ini, dapat mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi memasuki bawah tanah bersama kota Kianshan dan mengungkap lokasi klan Kianshan. Mengapa kita tidak dikeluarkan? Dia menatap Liu Fei dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kianshan yang berkata, saat kau memasuk ke sini, kau akan terkontaminasi dengan jejak aura klan Kianshan, dan kau tidak akan ditolak oleh formasi itu. Chu Guangsheng merasa kagum. Formasi pelindung klan ini benar-benar indah, pelindung klan Kianshan. Jika tidak, suku Kianshan tentu saja tidak akan dapat lolos dari nasib tragis diperbudak oleh dinasti Tian Shui atau bahkan dimusnahkan. Saat kota Kianshan bergetar dan cahaya terang melesat keluar darinya, dalam waktu kurang dari 1 jam, semua orang luar diusir dari kota dan seluruh kota menghilang ke dalam tanah, meninggalkan daratan tanpa jejak. Pada saat yang sama, tambang berbahaya di luar kota itu dengan cepat tenggelam ke dalam tanah akibat tarikan kekuatan yang tak terlihat. Dan orang-orang dari kota Kianshan yang terperangkap di dalamnya juga bersorak kegirangan. Mereka tahu bahwa jika perubahan ini terjadi, itu berarti mereka akan memperoleh kembali kebebasan dan terhindar dari nasib perbudakan. Puluhan ribu mil jauhnya, di tepi gunung, seorang pemuda bergaun putih berdiri di dekat pegangan tangan. Lelaki ini memiliki paras yang rupawan dan memancarkan aura kebangsawaan yang membuat orang terkesan. Dia adalah putra mahkota dinasti Tian Shui, Yun Hanyan. Apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, pemuda itu berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, udara di belakangnya berfluktuasi, dan seorang berbaju besi hitam secara misterius muncul. Begitu lelaki berbaju hitam itu muncul, ia berlutut dengan satu kaki dan berkata, melapor kepada pangeran, kota Kianshan telah menghilang dari tanah, dan bahkan tambang berbahaya itu telah tenggelam ke dalam tanah. Aku ingin pergi dan menyelidikinya, tetapi diguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Di mana lelaki itu? Tanya Yun Hanyan. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Dia seharusnya bersama orang-orang dari klan Kianshan.
Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Yun Hanyan. Lalu dia melambaikan tangannya dan pria berbaju hitam itu segera mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Tampaknya, klan Qiangshan telah mengaktifkan formasi tersebut. Dalam hal ini, dinasti Tianshui mereka tidak akan dapat menemukan klan Qiangshan. Saya harap Anda tetap bersembunyi di bawah tanah, karena telah membunuh orang-orang dari dinasti Tianshui saya. Tidak ada tempat bagi Anda di benua dewa dan iblis ini. Suara dingin Yun Hanyan terdengar di seluruh puncak gunung, dan aura pembunuhan samar-samar menyebar. Terima kasih.